getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. Hai semua, kembali lagi di channel Alice Well Food. Nah, kali ini aku mau mereview mengenai jenis-jenis tepung, khususnya tepung terigu ya, Mams. Di sini ada tepung terigu protein tinggi, tepung terigu protein sedang atau serbaguna, dan tepung terigu protein rendah. Nah, di sini aku bukan seorang chef atau seorang yang ahli di bidangnya, tapi di sini aku ingin berbagi pengalaman dan juga pengetahuanku mengenai bahan-bahan dan cara mengolah makanan. Nah, jika di sini ada orang-orang yang ahli di bidangnya atau orang-orang yang lebih tahu, mungkin bisa sharing di kolom komentar ya. Kenapa aku ingin mereview jenis-jenis tepung ini? Karena nggak semua orang tuh familiar ya, khususnya orang-orang yang masih awam atau masih baru belajar gitu. Contohnya aku dulu, aku tuh cuma taunya tepung tuh cuma ada satu macam aja gitu. Jadi setelah aku mengenal lebih dekat, ternyata tepung tuh ada macam-macamnya gitu, dan peruntukannya itu ternyata beda-beda. Jadi mulai sekarang nggak bakal salah lagi deh. Nah, jadi di dalam tepung terigu khususnya ya, karena tepung ada banyak macamnya gitu, nggak cuma tepung terigu aja. Dan tepung terigu itu dibagi menjadi 3 setahu aku. Nah, tepung terigu protein tinggi, tepung terigu protein sedang, dan juga tepung terigu protein rendah. Bedanya apa sih? Gitu kan? Nah, kita mulai dari yang pertama, tepung terigu protein tinggi. Kenapa disebut tepung terigu protein tinggi? Karena proteinnya ini paling tinggi di antara tepung-tepung yang lainnya, tepung terigu yang lainnya ya. Protein tinggi ini jenis tepung yang cocok untuk produk yang bervolume besar, terus elastis, dan juga bisa mengembang. Contohnya roti dan mie. Nah, ini aku kasih contoh untuk produknya. Ini aku tidak sama sekali disponsori, namun ini yang paling mudah dijangkau di toko terdekat aja gitu. Jadi aku kasih contoh tepung ini. Jadi tepung terigu itu ada banyak sekali macamnya ya, brandnya juga macam-macam, namanya juga macam-macam. Cuman yang harus kita perhatikan adalah kita harus bisa lihat nih apakah ini tepung terigu protein tinggi atau bukan gitu. Jadi yang pertama, seperti yang aku sampaikan tadi, kalau tepung terigu ini proteinnya paling tinggi ya. Nah, ini kita bisa lihat dulu nih dalam kemasan. Ini sudah ada gambarnya nih, roti dan mie. Terus di sini juga ditulis tepung terigu untuk roti dan mie. Jadi ini khusus untuk roti dan mie ya, Mam ya. Terus satu lagi yang bisa kita lihat di sini. Nah, ini kita bisa baca nih ya. Ini proteinnya ada 12 gram atau 20%. Nah, biasanya range-nya itu bisa dimulai dari 12 sampai 14-an ya. Cuman yang sering ada tuh 12 sampai 13 yang pernah aku lihat. Jadi ini adalah tepung terigu protein tinggi. Selanjutnya yang kedua, yaitu tepung terigu protein sedang atau orang sering menyebutnya serbaguna. Kenapa? Karena bisa menggantikan fungsi tepung terigu protein tinggi dan juga tepung terigu protein rendah. Jadi ini bisa digunakan untuk membuat aneka ragam makanan ya, Mam. Kalau misalkan kepepetnya tidak ada tepung-tepung yang lain, kita bisa menggunakan tepung terigu protein sedang atau serbaguna ini. Ini untuk contohnya. Ini kita bisa lihat juga dalam kemasan. Biasanya di sini ada ditulis, nah ini tepung terigu untuk aneka makanan. Ya, seperti pada gambarnya ini bisa digunakan untuk banyak sekali makanan ya, Mams. Nah, terkait untuk kemasannya, ini untuk proteinnya itu kita bisa lihat di sini ada 11 gram atau
18%. Kalau tepung ini kan bisa macam-macam. Kalau aku pernah bikin ya, bisa untuk membuat kering, bahkan untuk membuat mie dan juga membuat roti pun juga masih oke gitu ya. Terus selanjutnya yang ketiga, ini aku nggak ada bawa contohnya ya Mams ya, cuman aku ingin coba jelasin karena jarang digunakan itu, jarang aku gunakan juga sih. Nah selanjutnya adalah tepung terigu protein rendah, karena proteinnya yang paling rendah di antara tepung-tepung yang tadi. Untuk kandungan glutennya ini paling rendah, jadi yang paling menyerap sedikit air dalam makanan sehingga bisa menghasilkan makanan yang renyah. Contoh peruntukannya itu untuk membuat biskuit, untuk membuat goreng-gorengan. Nah itu dia perbedaan antara tepung terigu protein tinggi, sedang, dan juga rendah. Gimana Mams? Sekarang sudah tercerahkan belum? Buat yang masih awam, jangan salah lagi pilih tepung ya Mams, agar kita bisa membuat makanan yang anti gagal dan lezat. Buat Mams semua yang menonton video ini, yang merasa video ini bermanfaat, bisa like, komen, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya ya. Nah selain video ini juga masih ada banyak lagi video-video lainnya seperti resep-resep makanan rumahan dan juga resep-resep roti dan kue. Nah Mams, selain ini kita bahas apa lagi ya? Mungkin Mams semua ada ide bahasan yang lain yang bermanfaat dan menarik, bisa komen di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya.